kita senang menjadi pengangguran, hanya mengamati untuk mencari bahan olokan, maka generasi anak-anak kita juga akan menjadi generasi yang hanya menilai, mencari bahan untuk mengolok orang lain, yang akhirnya menimpa mengolok diri kita. Man laisa seh atau man ghairu seh, sapa di dunia enggak memiliki guru ala tauhid atau khudu fil tauhid, maka gurunya adalah setan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani fa syekh iblis, kan begitu ya. Ma ja'alallah li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Di dalam diri manusia ada satu rongga, di dalamnya ada dua hati. Yang satu disebut hati sanubari. Ini orang kan sering tidak bisa membedakan. Hati sanubari itu hati yang merusak kehidupan. Hati yang jika terhubung dengan akal, hati sanubari itu jika terhubung dengan akal, maka akalnya penuh dengan berpikir untuk kepentingan. Akalnya penuh untuk mencari strategi merusak diri dan orang lain. Akalnya hanya ingin menumpuk harta benda menjadi kikir. Pada saat hati akal terhubung dengan hati nurani, maka perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang merusak. Bahkan pada saat tampak baik tapi terhubung dengan sanubari, menjadi rusak, karena sanubari itu adalah isinya kepentingan, serakah, angah-angah, hanya yang dilihat dirinya, kebanggaan diri, keluarga dan keturunan. Hati yang satu adalah hati nurani. Jika hati nurani berfungsi, sanubarinya mati. Hati nurani, hati yang akan menjadikan mengetahui tentang apa yang dia lakukan demi sebuah kebenaran dan menuju kebenaran dan langgeng di dalam kebenaran untuk menjadi cerdas. Sumber kedunguan, sumber seseorang itu dalam perilaku berpikirnya adalah hati. Sumbernya adalah hati. Sumber kedunguan itu adalah hati sanubari. Perbuatan yang tampak baik sekalipun, jika dikira hati sanubari, maka akan tampak menjadi dungu. Hati sanubari hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan berdunianya, hanya berwawasan pengetahuan tapi tidak mengenal ilmu dan tidak tahu tentang ilmu. Yang diperbanyak wawasan untuk menjadi pintar. Hanya pintar namun tidak cerdas. Orang yang pintar tahu konsep tentang kebenaran tapi tidak tahu kebenaran. Bisa berbicara kebenaran tapi tidak mengenal tentang kebenaran. Bisa berbicara akhirat tapi tidak mengenal akhirat, tidak mengenal Tuhan. Jika yang berfungsi adalah hati sanubari, maka orang pintar pun menjadi dungu, akan melakukan korupsi, keinginan karena mengaku bahwa dia pintar, maka sudah harus mendapatkan hadiah, mendapatkan fee dari kepintarannya demi hanya sebuah memenuhi kepentingan nafsunya, tidak mau tahu lingkungan dan orang lain yang posisinya sedang terbengkelai, terjungkir, terjatuh, melarat dan seterusnya. Orientasi kekuasaan dan kekuatan itu pada saat ingin menjadi sebuah pemimpin atau pimpinan, orientasinya kekuasaan dan kekuatan saat sanubari pengendalinya, malah berbuat asusila, mestinya menjadi contoh, mestinya menjadi teladan, tapi menjadi orang yang justru membuat perbuatan asusila, ditutup sedemikian rupa supaya tidak ketahui dan tidak ditangkap polisi umpamanya. Kemudian malah membuat perpecahan. Seharusnya kehidupan agama adalah wala tatafaroku,
malah yang muncul adalah jargon-jargon yang akan menjadikan perpecahan. Itulah pada saat orang itu pinter tapi sanubari, maka akan merusak. Semakin banyak orang pinter, maka semakin kacau hidup ini. Kan begitu akhirnya. Sebenarnya bukan itu kesimpulannya. Orang yang beragamanya hanya mengenal pengetahuan yang lahir dari menjalin kehidupan berdunia adalah orang yang lupa dengan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Sesungguhnya sama sekali tidak dikenali dengan benar tentang kebenaran. Pada saat seseorang itu hanya mengetahui yang lahir, hanya pinter, hanya berwawasan, namun sering berbicara perihal hadiah dan pahala akhirat, yang sejujurnya sama sekali tidak mengenali tentang akhirat itu, kecuali dari katanya ke katanya, dan dari bacaan ke bacaan, yang bahkan penulis bukunya saja kenal aja enggak, sejaman saja enggak. Upama lo ini upama lo ya, tenane kan enggak enek. Yang sesungguhnya mereka berada di dalam keraguan yang mendalam. Begitu. Kemudian sumber kecerdasan adalah hati nurani. Tadi sudah saya singgung di depan. Hati nurani untuk berfungsi itu mengenali keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Biji winih gaibnya diri Tuhan. Gaib itu mufrad, tunggal atau satu. Al isim takrif makrifah, al ghaib mabniun. Artinya bahwa berbicara tentang al ghaib berarti satu, suatu zat yang jumlahnya hanya satu, tapi bukan berbicara angka. Al ghaibnya diri Tuhan, yang jika dilesankan Allah al ghaib, inilah dia mengenali utusan atau yang risalah. Setiap kali risalah pasti bilhaq, bilhuda, pasti pakai bak majrur. Risalah pasti ada yang membawa. Kadang digunakan bilhaq atau bilhuda, kadang bilhuda di depan, huda bilhaq, atau kadang hak bilhuda. Setiap kali ada kebenaran, pasti risalah nggak jalan sendiri, pasti ada keberadaan yang hak dan yang wenang. Jika ada yang hak yang wenang, pasti membawa risalah. Kalau utusan itu di bumi hanya untuk mengajarkan tentang aturan kehidupan harmonis, konstitusi, nggak perlu pakai rasul, nggak perlu pakai khalifah. Utusan itu diutus supaya manusia itu mengenal dan mengetahui di dunia ini untuk apa, dan cara kembali jika sewaktu-waktu masa pakai di dunia ini untuk kembali kepada Tuhan. Tuhannya dikenali, akhirnya dikenali. Yang dipulangkan apanya? Jasate opo, atine opo, ruhnya opo, rasane sing dipulangkan. Nek orang ngerti sing dikira diulihke ragane, sehingga saat berbicara surga widodari itu perkara raga, perkara jasad. Mergo sing diulihne dikira ragane. Padahal makna rojiun itu zero waste. Rojiun itu kembali total kepada asal usul. Rogo kok lemah ya balik di lemah. Kalau ternyata dibongkar kok masih ada utuh, tanda tanya besar banget. Lemah wae ora gelem nampa. Kalau ada yang berpendapat Nabi Rasul itu utuh, itu jan mumet jenenge. Tapi di viral itu, coba di viral nih. Lah nek Nabi Rasul itu utuh lah nyapa dipendem. Ayo mbok diuncal nih di utawa di kayak kocok ngono wis. Itu jan pendapat. Ini kita oleh lagi. Mereka saya dapat WA juga beberapa dari teman-teman. Sebenarnya tokoh-tokoh sih mau coba memberikan itu. Ini yang saya baru komentar di WA. Bertahun-tahun jadi grup itu saya baru komentar itu. Di endi lo kuburan nek utuh itu loh. Itu bertentangan dengan ajaran sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus
kembali ke asal. Nabi meninggal ternyata dibongkar si utuh, itu padha karo ngajari apa dunya ndang bek wong teruse gak iso ngubur bek jenazahmu badek pisan. Wong ayatnya itu enggak ngono kok, piye sih? Al-An'am 93. Jadi sumber kesejahteraan itu hati nurani, mengetahui tentang ilmu hakikat, bukan konsep hakikat. Hakikat itu katakanlah anggap aja isim. Jadi ada ilmunya, sebuah ilmu hakikat untuk mengetahui hakikat itu. Anggap aja ini teh, ada ilmu teh untuk dapat merasakan teh. Jadi bukan konsep teh adalah bla 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 bla, bukan begitu. Jadi hakikat itu ada ilmu hakikat untuk supaya mengetahui dan mengenal hakikat, supaya hidup berada di dalam hakikat. Seperti saya ulang, supaya dapat teh maka harus mengenal mengenal teh, mengetahui teh. Ada yang menunjukkan tentang teh sehingga kehidupan sehari-harinya berada di dalam teh. Hakikat itu bukan masalah konsep, hakikat adalah sesuatu yang mumet, wong filsafat, rasa ditut nih, wong mumet betot nih, ngono sekolah enek filsafat, hakikat, filsafat mumet. Menjaga jika hati nurani berfungsi maka orang yang biasa pun menjadi cerdas. Saya ulang. Meskipun orang biasa, jika hati nurani berfungsi, maka orang yang bukan apa-apa, bukan siapa, akan menjadi cerdas menghadapi kehidupannya. Sebaliknya, orang yang tidak biasa, derajat pangkat, bahkan menjadi pimpinan dan sebagainya, pinter, tapi hati sanubari yang difungsikan, maka bodoh dan dungu. Akan menjadi sumber menjaga kesatuan dan persatuan, membangun perilaku kebersamaan dan kekeluargaan. Ciri orang cerdas yang terhubungkan akalnya ke hati nurani, maka perbuatannya adalah perbuatan yang menyuburkan. Memiliki perilaku kemandirian dan berkemajuan, menjadi pok makmur kehidupan di bumi. Berkarakter ampunan. Apa karakter ampunan? Dari karakter ampunan Quran itu katakan demikian, wa ansa'akum minal ad wastakmarakum fiha wastaghfiruhu wa tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib. Inna rabbi qaribun mujib. Penekanannya kan di sini. Pada saat kita mengatakan jadilah kamu wastakmarakum fiha, pelaku pop makmur kehidupan, maka miliki perilaku ampunan. We ojo mikir di gawa tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah, kula niku pun astagfirullah, 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 panggah melarat ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak begitu. Astagfirullah memiliki perilaku ampunan, menjadi orang yang andap asor, orang yang punya akhlak, orang yang peduli. Orang yang jika tidak tahu, jujur mengatakan tidak tahu. Orang yang tidak kenal, jujur mengatakan tidak kenal. Orang yang tidak tahu, jujur tidak tahu, maka akan mencari tahu. Pada saat sadar fakir sebagai hamba, maka akan dengan kefikirannya akan mencari kebenaran. Kemudian juga berkarakter kembali. Wastaghfiruh wa tubu ilaih. Wipiye wedek nerjemahane taubat di ayat itu. Salat taubat wa tubu ilaih, apa bolak-balik ben petok wong ampun kula nggih, ampun kula nggih, ampun kula nggih, ngono apa? Apa dik dindi? Astagfirullahaladzim, tobat aku. Astagfirullahaladzim, tobat aku. Ngono? Tubu ilaih, tubu tabah, orang yang bergerak karena sadar sebagai hamba untuk memberdayakan diri, karena di dalam diri ada daya kuat milik Allah. Gunakan daya kuat itu untuk menuju kepada Allah. Allah telah menitipkan ruh darinya dan telah melekatkan organ akal
gunakan untuk digunakan berproses diri supaya kembali kepada Allah. Apa itu? Budidaya, pemberdayaan, komunikasi, tapi dasarnya tobat, dasarnya adalah ampunan. Itu tubuh ilahi, jadi teladan. Ojo mikir, jangan mikir akar bantu dekne opahku piro, bantu. Itulah perilaku kembali. Nandur, tanah kosong diisi, waktu kosong membaca. Itu namanya tubuh ilahi. Namanya perintah mukotob. Perintah itu mutlak mukotob. Peski ceklen di utakmu.